Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, dulu sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab jahiliyah itu bersedih kalau punya anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika dia dapat kabar gembira bahwasanya yang dilahirkan adalah perempuan, maka dia cemberut, wajahnya menjadi hitam. Dia menahan sesuatu. Dia bingung apakah anak perempuan itu harus dia benamkan hidup-hidup, atau dia harus hidup dalam kehinaan. Maka tidak sedikit anak-anak perempuan yang kemudian dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup kelak akan dibangkitkan dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Kenapa dia dibunuh? Apa dosa dia? Tapi ketika Islam datang, maka pandangan tersebut berubah. Bahkan anak-anak perempuan bisa jadi lebih baik daripada anak laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanat lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki 3 putri, fa ahsana ilaihin fa sabar, dia berbuat baik kepada putri-putrinya, sabar membesarkan mereka, memberikan pakaian kepada mereka, dan mungkin sampai menikahkan mereka. Bagaimana anak-anak perempuan ini? Kunna lahu hijaban minan nar. Ternyata anak perempuan itu bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka, bukan anak laki. Karena anak-anak perempuan yang dibesarkan oleh orang tuanya, yang hari ini mungkin Ami Hussein akan melepaskan putri ketiga beliau, akan dibawa oleh Mustafa, dan entah apakah dia akan kembali, tapi yang jelas akan dibawa oleh suaminya. Berbeda dengan anak laki-laki yang tidak pernah diserahkan kepada orang lain. Maka ahibati fillah, para nabi itu abul banat, para nabi itu anaknya perempuan. Maka semoga yang mendapatkan anak perempuan bersabar membesarkan mereka sampai menikahkan mereka dan menjadi penyelamat dari api neraka. Ahibati fillah, buat saudaraku Mustafa bin Ali Al-Kathiri, engkau tahu cerita keberadaan kita di muka bumi ini. Dulu ada 2 manusia yang bernama Adam dan Hawa. Allah Azza wa Jalla berpesan kepada Hawa, kepada Adam dan Hawa, mengatakan inna hadza aduwwun lak. Ini setan, ini musuh buat kalian berdua. Fala yukhrijannakuma minal jannah. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian berdua dari surga. Fatashqa. Maka hidup kalian berdua akan melarat. Tapi ternyata setan tidak pernah tidur siang. Dia terus menggoda Nabi Adam. Terkadang lewat istrinya, sampai akhirnya Allah berikan hukuman. Kita pun berada di muka bumi. Tapi mungkinkah kita kembali ke surga bersama istri kita
bersama anak-anak kita? Mungkin. Allah Azza wa Jalla turunkan kitabnya Al-Quranul Karim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang mengikuti petunjukku balik ke surga. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidup. Dan hari ini Mustafa datang untuk menikahi putri Ami Hussein dalam rangka menjadikannya kawan menuju surga Allah SWT. Semoga engkau bisa melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam bersama istrimu. Karena tidak ada satupun manusia sampai para nabi pun tidak akan sampai ke surga kecuali mereka melewati neraka. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian kecuali akan melewati neraka itu. Semua. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla yang tidak akan berubah. Bagaimana engkau bisa membawa Rania ke surga Allah Azza wa Jalla? Apakah kuliahmu selama 6 tahun untuk menjadi seorang dokter bisa membawa Rania ke surga? Sepertinya engkau harus belajar agama. Engkau harus belajar rute menuju surga yang mungkin engkau tidak pelajari di sekolah. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu yang mengantarkanmu ke surga. Tapi insya Allah dari ilmu yang kau pelajari, anak kemarin membaca tentang kode etik seorang dokter. Kalau itu engkau praktekkan sebagai seorang suami kepada Rania, semoga hidupmu bisa berbahagia. Tapi terkadang seorang dokter bisa berbuat baik kepada pasiennya, tapi sulit berbuat baik kepada istrinya. Ana pernah dengar seorang istri dokter yang dia curhat, dia mengatakan, Ustaz, semua pasien yang datang ke suami ana selalu mengancungkan 2 jempol. Masya Allah ya, engkau punya suami kayak gitu. Baik banget, dia berikan segala pujian. Sampai kata istrinya, aku berharap untuk jadi pasiennya daripada jadi istrinya. Karena dia tahu sang suami begitu baik kepada pasiennya, karena urusannya urusan fulus kadang-kala. Urusannya urusan pekerjaan. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlih. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Pada istrinya, bukan kepada pasiennya. Bukan kepada kawan-kawannya, kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku orang yang terbaik buat keluarga. Maka jangan sampai kelak pada hari kiamat Rania menggugatmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan bagi para suami, jangan berharap engkau masuk surga sebelum engkau mempertanggungjawabkan istrimu. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Dan di antara tugas seorang suami yang paling besar yang sering kita lupakan adalah mengajari istrimu jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita lihat jamaah kalau mau nyebrang di jalan depan hotel ini. Ketika kita bersama istri dan anak-anak kita, kita akan pegang anak kita. Kita akan pegang istri kita. Kita akan katakan hati-hati. Lihat kanan, lihat kiri, lihat jangan sampai menyeberang kecuali sudah sepuh. Kalau itu dilakukan hanya untuk selamat di dunia, bagaimana untuk selamat dari neraka yang harus kita lewatin bersama. Dan buat Mustafa, Rania bukan wanita yang sempurna. Ya, ana yakin orang tuanya, Abah sama uminya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik Rania. Tapi dia tetap manusia biasa yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Hari-hari kebersamaanmu dengan Rania akan menyingkap. Ternyata Rania tidak seperti yang kau bayangkan. Tapi lihatlah kepada kelebihannya, jangan lihat kepada kekurangannya. Rasulullah SAW mengatakan, la yafraq mu'minun mu'min. Nggak boleh suami yang beriman itu benci sama istrinya beriman. Nggak boleh.
Terus gimana? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia sukai, dia ridho dengan perilaku yang lainnya. Lihat kepada kelebihan dan bukti yang kau hari ini hendak mengatakan qabiltu. Dan mungkin kau sudah berulang-ulang kali menghafalkan bagaimana kau mengucapkan qabiltu. Karena kau merasa di Rania ada banyak kebaikan. Dan jaga kebaikan itu. Dan terus untuk melihat kepada kebaikan. Tapi bukan berarti engkau tidak menegur dia tatkala dia salah. Engkau harus bersama-sama istrimu mengajarkan kepadanya tentang Allah Azza wa Jalla, mengajarkan tentang nilai-nilai bagaimana seorang muslim hidup di muka bumi ini. Adapun untuk Rania binti Husain bin Saleh bin Kudeh, semoga suaraku sampai ke telingamu. Semoga engkau bisa mendengarkan sedikit nasihat yang hendak aku sampaikan. Sebentar lagi ayahmu akan melepaskan diri. Dan anak yakin bukan karena dia tidak mampu lagi membesarkan diri, tidak. Tapi karena memang syariat Allah memerintahkan orang tua untuk menikahkan putri-putrinya. Wa ankihul ayama wassalihina min ibadikum wa imaikum. Suruh nikahkan tuh. Dan usahakan kita jangan telat menikahkan putri-putri kita dan putra-putra kita. Maka buat Rania, jadilah engkau wanita yang terindah buat suami. Terus terang ana sedih ya tatkala melihat di acara pernikahan ini banyak muncul wanita-wanita yang cantik, tapi tatkala mereka pulang ke rumahnya, suami banyak mengeluh karena dilihat istrinya tidak seperti tatkala hendak keluar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepadanya dia menyejukkan pandanganmu, menyenangkan hatimu. Bagaimana dia bisa menyejukkan pandangannya? Karena dia selalu tampil cantik, selalu tampil baik. Tatkala suami pulang ke rumah, jadilah wanita yang tidak menanyakan dari mana, tapi tanyakan apa yang diinginkan oleh suaminya. Kemudian kalau disuruh taat dan patuh kepada suami. Kalau suami sedang di luar rumah, hafizatka fi malika wa farjiha, dia akan menjagamu di hartamu dan kemaluannya. Wanita itu mudah masuk surga. Mudah bagi wanita masuk surga, tapi kenapa banyak wanita di neraka? Kata Nabi SAW, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Mereka nggak sholat, mereka sholat. Nggak puasa, puasa mereka. Di mana masalahnya? Kata Nabi SAW, yakfurna, mereka kufur. Ketika itu sahabat bertanya, ayakfurna billah? Apakah mereka kafir kepada Allah? Lah. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan-perempuan itu kufur sama suaminya, kufur sama kebaikan-kebaikan suaminya. Dia fokus kepada kekurangan suami, lihatlah kepada kelebihannya. Sampai kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahr, kalau engkau berbuat baik kepada wanita-wanita setahun kau berbuat baik, engkau berikan harta, engkau senangkan hatinya, engkau bahagiakan dia, keinginannya engkau penuhi. Tsumma ra'at minka syai'an, lalu suatu hari dia melihat keburukanmu, maka perempuan itu akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku enggak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit pun. Dia akan berpikir bercerai dengan suaminya, dia akan berpikir untuk pulang ke rumahnya. Maka buat Rania, ingat, sebentar lagi Mustafa akan menjadi surga atau nerakamu. Semoga engkau bisa memuliakan dia, menghargainya, dan ana doakan semoga kalian berdua dimudahkan untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Barakallahu lakum wa barak alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.